Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Alhamdulillah sampun masuk bulan Rejab. Pun masuk bulan Rejab itu artinya ngaji ini ya paling enggak orang ping 6 mulai gitu. Terus nanti niku wis Sya'ban ben tanggal 1 Februari nggih pun fix. Pun kita lanjutkan. Surah Al-Baqarah ayat kalian istiqomah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alayhi. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Wadhkuru lan iling sapa sira kabeh Allah ing Allah Ta'ala fi ayyamin ing dalem pirang-pirang dina. Fi ayyamin ing dalem pirang-pirang dina ma'dudatin kang den hitung. Paman mongko sapane wong Ta'ajjala kang kesusu sewise men yaumini ing dalem rong dina ya fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase men ta'ajjal.
Waman lan sing sapane wong tak akhara kang every sebuah siman ngakhiraken sebuah siman yo fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man tak akhara liman takwa tumrape wong kang wedi sebuah siman wataku lan wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa'lamu lan nurus sapa sira kabeh yen annakum sedune sira kabeh ilaihi marang Allah iku syaruna bakal den giring sapa sira kabeh. Jawab syariat aliatus ana ing dina-dina kang tertentu yaitu tanggal 11 12 13 Dzulhijjah nalikane sira kabeh balang Jumat supaya ngakeh-ngakehaken zikir yaiku maca takbir. Ayyami ma'dudat iku 3 dina. Nanging umpama ana wong kang namung 2 dina ana ing Mina dheweke ora bisa, yaiku diarani nafar awal. Semono uga wong kang ngakhiraken yaiku balik menyang Mekah tanggal 13 uga ora bisa, yaiku kang diarani nafar sani. Padha wedya sira kabeh ing Allah Ta'ala lan ngertiya yen sira kabeh bakal padha disawanaken ana ing ngersane Allah. Wazkurullah dan berzikirlah dengan menyebut Allah fi ayyamin pada dalam beberapa hari ma'dudatin yang berbilang. Man ta'ajjala barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina fi yaumaini di dalam 2 hari sesudah 2 hari fala isma alaih maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhara dan barang siapa yang ingin menangguhkan mengakhirkan berangkat dari 2 hari itu fala isma alaih maka tidak ada dosa pula baginya limanit taqwa bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah wa'lamu dan ketahuilah annakum sesungguhnya kami semua ilaihi kepada Allah tuhsyaruna bakal akan dikumpulkan. Ayat ini adalah ayat terakhir yang membahas tentang rangkaian ibadah haji. Rangkaian umroh, rangkaian tentang bahas tentang umroh, tentang rangkaian ibadah haji itu adalah ini ayat terakhir tentang surah Al-Baqarah. Mungkin sampai kita surah Al-Baqarah bukan kemana kali ayat menerangkan tentang rangkaian umroh atau rangkaian ibadah haji. Dan ini kalau hitung pertemuan yang ke-8. Jadi pertemuan ke-8 itu bahas umroh, bahas haji tok. Bahkan kita mulai ayat ini ke ayat 196 wa atimul hajja wal umrata lillah itu kita bahas ayat 196 itu sampai 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan itu bahas satu ayat tahun. Terus kan beberapa random ya selama bulan Oktober itu kita bahas ayat 196 beberapa kali random karena dia panjang harus pray ya omane kados ngoten Tuhan kula enten sing kedua sama jika kita harus menyebutkan dan ini adalah pertemuan yang ke-8. Sadari kalau membahas ayat ini lebih detail malih karena ini ayat terakhir dari ayat haji di surat ini. Terlebih dahulu kalau ingin mereview beberapa poin sing kurang penting. Pertama, ketika kita membahas ayat 196 wa atimul hajja wal umrata lillah, ternyata ulama itu berbeda pendapat tentang bagaimana hukum umroh. Itu perlu saya sampaikan sebab mungkin banyak yang tidak tahu, banyak yang menganggap kalau umroh itu sunnah. Tapi ternyata ada pendapat di mana umroh itu wajib. Tidak hanya pendapat yang sing ringan, tidak hanya pendapat yang sepele. Pendapat kuat tenggone kitab Madzhabul Arba. Dan kitab Madzhabul Arba kalau tingali teng juz 1 halaman 575 576 tenggone kitab kitabnya itu cetakan Darul Fikr Beirut. Niku dikatakan al umratu fardhu ainin fil umrati marratan wahidatan kal haji. Umrah itu wajib, umrah itu fardhu ain seumur hidup sekali sebagaimana haji. Wa khalafa al-Malikiyah wal Hanafiyah.
beda pendapat yang berbeda diutarakan oleh mazhab Imam Malik kali Imam Hanafi. Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, status hukum umroh itu adalah wajib. Jadi mungkin apa umroh ini ketika ayat tersebut kalau terangkan dengan beberapa kitab mazhab Syafi'i termasuk kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, itu dikatakan bahwasanya umroh itu wajib. Ulama beda pendapat ternyata. Ada yang mengatakan umroh itu wajib, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Karena kita tahu kalau ada ulama yang berpendapat umroh itu wajib, lah iso. Ya, kita sudah membahas berangkat umroh sih atau daftar haji sih. Seandainya kita memilih untuk berangkat umroh, alangkah lebih baiknya kalau kita berangkat umroh itu di bulan Ramadan. Tentu ketika umroh di bulan Ramadan itu biayanya lebih mahal daripada di luar Ramadan. Tapi bagaimanapun juga ada sebuah hadisnya sahih. Kalau sebut teman sahih Bukhari, hadis nomor 1053 telu, sahih Muslim hadis nomor 1056. Tentu itu dikatakan fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu podo karo umroh karo haji atau haji bersamaku. Ini hadisnya sahih, penting saya sampaikan. Umpama orang duit, umpama orang ingin budal umroh bulan Ramadan. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini hanya khusus kepada Ummu Hamid saja, yang mana boleh sampai aturakan bahwasanya Ummu Hamid ini sepupu Kanjeng Nabi kepingin berangkat kembali haji bareng Kanjeng Nabi, ternyata Ummu Hamid masih berhalangan. Lalu akhirnya Kanjeng Nabi matur nang Ummu Hamid seperti redaksi hadis ini. Tapi tentu bagaimanapun juga ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu nilainya tidak akan sama dengan apa yang kita kerjakan di luar Ramadan. Pasti ini kemuliaan bulan Ramadan begitu agungnya, alangkah lebih baiknya menurut kali panjenengan kepingin berangkat umroh bulan Ramadan. Luwih larang, ya luwih abot, ya luwih sorok. Tapi rada enak ini ku nih tamune gak sirake. Wong wis wekal lek isuk sore ya cek poso, bengi napa maneh lek misale ono tugas ngimami nang jopo walau gak mulai-mulai. Jadi tamune mboten sepiro kata lek Ramadan. Sampeyan coba dikamlah nggih. Jadi umroh ya saged ya bulan Ramadan. Hadisnya sore. Lek wis umroh, lek wis haji ojo eman-eman gawe wong lanang lek tahalul gundul. Bukan beberapa arek sing umroh wingi sing teko umroh kan ketika mulai kan gak gundul. Ya boten apa-apa. Cuman Kanjeng Nabi diriwayatkan itu mendoakan orang yang mencukur gundul ketika tahalul itu sampai 2 kali, bahkan ada riwayat mengatakan sampai 3 kali. Kanjeng Nabi itu matur Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, dengan paling rahmat orang-orang yang mencukur gundul. Terus para sahabat matur qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Di Muslim ali Kanjeng Nabi Allahumma arhamil muhallikin. Wal muqassirin ya Rasulullah. Allahumma arhamil muhallikin. Wal muqassirin ya Rasulullah. Baru yang keempat kalinya di redaksi yang lain yang ketiga kalinya Kanjeng Nabi baru mendoakan wal muqassirin. Di sing budal-budal umroh atau budal haji gawe lanang ojo eman-eman gundul rambutnya polos pun. Ketika kita berihram jauhi 3 hal, baik itu kalau umroh, baik itu ihram haji, jauhi 3 hal, ojo sampai rofas, ojo sampai fasik, ojo sampai bidal. Ini 3 cobaan yang paling berat ketika kita memakai pakaian ihram. Rofas ini keterangannya tidak ada jimat saja, berkata kotor juga termasuk rofas. Busuk, maksiat, semua jenis maksiat. Jidal, bantah-bantahan, keterangan,
Debat, debat. Jauhi 3 hal itu cobaan yang berat ketika kita mengenakan pakaian ihram. Terus siapapun silakan enten sing berangkat mengomboten tahun ini lek wis wukuf nang Arafah, pergunakan waktu wukuf sebaik mungkin. Betapa banyak di antara jamaah itu cermingi cik adoh teko suruh tapi wis leren oleh zikir. Wis waktu wis santai-santai padahal waktu wukuf itu dari matahari condong sedikit ke arah barat sampai matahari tenggelam. Ujungnya, jadi ketika kita tahu kalau waktu wukuf masih begitu panjang, masih pikiran atau istighosa atau apapun bentuknya yang dilakukan oleh KPIH tertentu, lek wis mari ojo melok nami. Nah, misalnya KPIH iki gawe pikiran bareng ketika wukuf Arafah, matahari tenggelam pukul jam 6 sore, misalnya jam 6. Terus jam 5 atau setengah 5 kok KPIH iki wis mari wiritan bersama, wis mari pikiran bersamaan, ya ojo leren, teruskan secara sendiri sampai matahari tenggelam. Nah, ketika sampun mari teka wukuf, ketika kita melaksanakan rangkaian haji di tempat-tempat, ini bisa melaksanakan mansakan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang mana setelah wukuf niku, ojo lali untuk tetap berzikir. Nang Musdalifah, nang Mina, termasuk di Masjidil Haram ketika melakukan tawaf qudum. Nah, ayat ini dimulai dengan kata wadhkurullah, dan berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang. Sing dimaksud wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat tengene ayat ini adalah ayat ini zikir tengene Mina. Loh, ketika kita bahas ayat kemarin itu kan sebenarnya sudah dibahas tentang anjuran perintah berzikir di tempat-tempat tertentu, di semua tempat, tidak hanya nang wukuf nang Arafah, nang Musdalifah yang dikatakan zikir, nang Mina yang dikatakan zikir, nang Masjidil Haram yang dikatakan tetap zikir. Tapi dalam ayat ini diulang lagi perintah untuk berzikir di Mina. Padahal ini sampul di ayat sebelumnya maksudnya itu sudah diperintahkan untuk berzikir di tempat-tempat haji itu, tapi dalam ayat ini dikhususkan untuk perintah berzikir ketika seorang jamaah haji itu berada di Mina. Kenapa? Banyak orang itu ngomong sawis wukuf nang Arafah, akhirnya ngenteng sak kegiatan sak mari wukuf. Ini kan keterangannya al-hajju Arafah, haji itu Arafah, aku itu wukuf wis marilah. Banyak orang yang menyepelekan kegiatan di luar Arafah karena dia merasa sudah wukuf, karena bagaimanapun juga wukuf itu adalah puncak proses ibadah haji, sehingga ketika seseorang sudah selesai wukuf, wong itu gampang. Dan ketika seseorang berada di Mina, kegiatan di Mina itu hanya untuk lempar jumroh, saja. Tapi lempar jumroh itu membutuhkan waktu yang sangat sedikit. Dulu untuk lempar jumroh itu hanya beberapa waktu saja. Cuma sing suwe itu ngenteni, sing suwe itu perjalanan. Apa makanya bagi mereka yang berangkat tenggone Jamarot, tempat lempar jumroh dari tenda yang mana tenda itu jaraknya jauh menuju ke tempat lempar jumroh. Wis perjalanan yang adoh, wis ngenteni suwe, makanya waktu lempar jumroh hanya sebentar saja. Sehingga banyak di antara manusia karena menunggu itu jemput, menunggu itu terlalu lama, menunggu lempar jumroh, ngenteni nang tenda fasilitasnya yo minim lah dibandingkan dengan hotel yang lebih adoh. Fasilitasnya minim ketika berada di tenda Mina. Orang itu menjadi jenuh, orang itu menjadi bosan, makanya tetap diperintahkan waktu jumroh. Karena
seseorang ketika bosan, di zaman yang sudah canggih seperti ini, orang akan mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya, itu potensinya lebih besar. Dengan bayang no, uang ngenteni berangkat nang jamaah, terus nang tendo bosen, terus nyekel HP ini lo kuotai, lala ya scroll aja. Akhirnya tidak menggunakan waktu nanggone minat dengan baik, akhirnya ngobrol dengan teman, jagongan, ngopi, rokokan, dengan kegiatan yang tidak manfaat. Ini lek sing berangkat, sing nerangno durung tau berangkat, dia gak iso nerangno detail koyo ngene. Dengan takut sing nate berangkat lah. Bosen mengingat. Makanya itu perintahnya wadhkurullah dan berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terbilang. Maksudnya apa? Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wala khilafa bainal ulama'i annal ayyamal ma'dudati fi hadhil ayati hiya ayyamun mina wa hiya ayyamut tasyrik. Tidak ada perbedaan di antara ulama satu pun bahwasanya yang dimaksud menjadi ayyam ma'dudat ini adalah ayyamun mina, hari-hari mina, yaitu hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Wa anna hadhi salah catal aksa asma'a waqi'atun 'alaiha wa hiya ayyam ramil jimar. 3 hari ini disebut ayyam ma'dudat, disebut ayyam mina, disebut ayyam tasyrik, juga bisa disebut ayyam ramil jimar, hari melempar jumroh. Ya, karena Gusti Allah menutur, Allah Maha mengetahui kalau manusia itu mungkin jenuh, mungkin bosan ketika berada di Mina. Maka lanjutannya ayat faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Barang siapa yang ingin cepat-cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, Imam Tirmidzi dan yang lain, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili, anna nasan min ahli Najdin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafah. Fa'saluhu fa amara munadiyan fanad. Ketika itu pada suatu waktu ada sekelompok manusia, sekelompok orang dari Najd itu cara sakniki itu berada di sekitar wilayah Riyadh. Kalau kita tarik jarak antara Riyadh dengan Mina itu kurang lebih 900 km. Masuk. Nama kalau ini di Jakarta. Ini Jakarta mau bergolongan Najd. Sekarang itu beberapa wilayah termasuk wilayah Riyadh itu lokasinya sangat jauh dari Mina. Orang-orang Najd ini ikut panglet marang Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi berada di Arafah. Panglet tentang nanggone Mina. Tentang Arafah, kalau Nabi Muhammad Mina. Saya bayangkan dengan kondisi geografis saat itu, kondisi transportasi saat itu, orang dari ratusan kilometer, hampir kurang lebih 900 kilometer. Apa? Transportasi itu menggunakan apa? Otomatis uang itu dengan zaman saat itu, teknologi saat itu, transportasi saat itu, uang itu kepindang-dang mulih. Jaraknya sangat jauh. Terus paglet nanggone Mina, ya Allah tentang Mina itu. Terus Kanjeng Nabi jawab al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Faman ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adraka ayyamina salah satu. Sapa wong sing teka nanggone Musdalifah ketika malam hari sebelum matahari, sebelum fajar itu terbit. Artinya itu berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah sebelum matahari terbit. Faqad adraka ayyamina salah satu. Maka dia telah menemukan
padha ae karo nemu telung dina nang gone Mina. Artinya napa? Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Maka kalau dia menginginkan 2 hari nang gone Mina, maka dia tidak ada dosa lagi. Sebab sudah terhitung 3, berarti tanggal 10, baru tanggal 11, tanggal 12. Jadi ayam tasreknya, ayam minanya itu 2 hari, itu buatan bisa. Tak pokok. Sebab hitungannya wis temu ambek ayam minah hari Idul Adha itu. Waman ta'akhara fala isma alaih. Lanjutannya hadis. Sampai sing kepengin ngakhirno artinya sampai tanggal 13 Dzulhijjah maka tidak ada dosa. Ayman ta'ajjala minal haji fi yaumaini in ayyami man sara maqamuhu fi mina salasata ayyamin fi yaumin nahr. Artinya sapa ning wong sing haji terus dhek nang ngene Mina rong dina itu hubungane padha karo telung dina nang ngene Mina beserta ayyamun nahr hari Idul Adha. Wa yasiru jami'u ramihi bi tis'in wa arba'ina hasatan. Ketika seseorang 2 hari nang ngene Mina, maka dia itu melempar jumroh sebanyak 49 kerikil. Wa yasqutu an ramil yaumis salis. Kemudian dia gugur dari kewajiban melempar jumroh di hari yang ketiga. Bagian dari ilmu ketika tanggal 10 Dzulhijjah sak marang diwukuf nang Arafah terus marang Musdalifah masuk di tanggal 10 Dzulhijjah. Seorang jamaah haji itu hanya melempar jumroh itu hanya 1 kali saja, yaitu jumroh Aqabah. Jumroh Aqabah. Jadi hari pertama tanggal 10 itu namun melempar nang 1 jumroh saja, jumroh Aqabah, melempar sebanyak 7 kerikil. Hari pertama tanggal 10 Dzulhijjah 7 kerikil. Hari kedua ini tanggal 11 Dzulhijjah beserta tanggal 12 Dzulhijjah. Seseorang yang melakukan nafar awal, artinya from dino nang gone Mina sampai tanggal 12, itu hari kedua melempar jumroh telu Ula Wusta Aqabah, masing-masing jumroh ping 7 ping telu berarti selikur. Hari ketiga tanggal 12 yo selikur. Selikur tambah selikur kan 22 tambah 7 nang gone awal pacing tanggal 10 ketemu 40 itu seorang yang melakukan nafar awal. Lanjutannya ayat. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang menangguhkan, mengakhirkan, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang nafar awal, maka dia harus meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Sebab kalau seseorang masih berada di Mina ketika tanggal 12 Dzulhijjah terus matahari terbenam, yang mana ketika matahari terbenam itu dalam hitungan Hijriah itu sudah beralih ke tanggal 13 Dzulhijjah, maka seseorang itu harus melakukan nafar tsani, maksudnya sampai tanggal 12 itu berada di Mina. Lagi nafar tsani tanggal 11 nang di Mina, langsung nafar awal 49 kerikil, lek nafar tsani ditambahi selikur maneh Ula Wusta Aqabah, maka 49 ditambah selikur ketemu 70. Seseorang yang melakukan nafar tsani dia baru bisa keluar dari Mina sakmarine tanggal 11 Dzulhijjah setelah lempar jumroh di tanggal 13. Otomatis dia melakukan lemparan jumroh itu menggunakan 70 kerikil. Mungkin ada yang bertanya, itu nafar awal atau nafar tsani? Kanjeng Nabi itu ketika Kanjeng Nabi melakukan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, Kanjeng Nabi itu melakukan sebagai gambaran kita. Kanjeng Nabi ketika haji itu melakukan nafar tsani. Ada sebuah kaidah cukup masyhur bahwa panjenengan insyaallah masih gak hafal tapi paling enggak wis tau krungu. Al ajru ala qadril masyaqqah.
ganjaran itu sesuai dengan kadar angel, tingkat kesulitannya. Tentu seseorang gampangane yang membaca Al-Quran satu juz itu nilainya tidak akan sama dengan seseorang yang membaca Al-Quran satu halaman. Itu tentu secara kaidah seperti itu. Begitu juga nafar awal, nafar sani, tentu tidak akan sama seseorang yang melakukan nafar awal dengan nafar sani. Nafar awal nang mina telung dino terhitung dari tanggal 10. Sementara nafar sani nanggone mina petang dino dari tanggal 10 sampai tanggal 30. Nafar awal lempar jumroh menggunakan 49 kerikil. Nafar sani lempar jumroh menggunakan 70 kerikil. Tentu tidak akan sama seseorang yang melempar jumroh 49 kerikil dengan seseorang yang melempar jumroh 70. Cuman zahirnya banyak seperti itu. Zahirnya memang begitu. Ya, tentu seseorang yang kesulitannya lebih besar, maka tingkat pahalanya lebih besar. Zahirnya memang seperti itu. Tapi secara hakikat tentu kekhusyuan dan keikhlasan seseorang dan ridho Allah tidak ada yang tahu. Bisa jadi seseorang yang melakukan nafar awal dengan hati ikhlas, dengan hati yang khusyuk, dan dia mendapatkan ridho Allah, maka walaupun dia melakukan nafar awal, tapi dia nilai pahalanya lebih baik daripada seorang yang melakukan nafar sani, tapi dengan hati yang tidak ikhlas, dengan hati yang penuh dengan gerombang, ini seperti itu. Maka seorang yang mengerjakan nafar awal dengan hati yang ikhlas bisa jadi itu lebih baik daripada seseorang yang menjalankan nafar sani tapi dengan hati yang tidak ikhlas. Tapi sing kudu dieling kita berangkat haji. Saya yakin haji gak ngaral sing haji bertengah. Haji pasti melok kloter, pasti melok kabinda. Tentu ketika menjelang hari Armina, itu seluruh kloter, setiap kloter itu mengumpulkan beberapa KPH yang berada di kloter tersebut. Kita bahas Rahmatul Ummah itu travel besar. Ini tinggal ini datanya untuk tahun 2026 besok itu mungkin bisa bertambah. Itu jamaah Rahmatul Ummah yang terakhir kalau tinggal itu 759. Bayangkan satu kloter itu sangat sekecil. Satu kloter tetap sekecil itu kloter biru bisa jadi bertambah. Cuman kalau kita tidak melihat, maksudnya bukan melihat travel besar seperti itu, KPIH besar seperti itu, pada umumnya itu KPIH itu pilih-pilih lah, mungkin orang satu sektor, berapa jumlahnya di dalam satu kloter itu ada beberapa KPIH. Ketika menjelang hari Armina itu KPIH itu dikumpulkan, terus mana kita konek kalau ketua kloternya dari pemerintah ini KPIH ini melakukan nafar awal atau nafar sani. Tentu ketika KPIH A mengatakan dia nafar awal, KPIH B melakukan nafar sani, tentu seseorang yang berada di KPIH itu mana itu melek KPIH itu mana nopo. Tentu KPIH itu sudah punya pertimbangan tersendiri bahwa jamaah mungkin akeh sing sepuh, akeh sing loro, sehingga walaupun KPIH itu tahu kalau nafar sani itu lebih baik, tapi melihat situasi jamaah, melihat kondisi jamaah yang tidak memungkinkan, maka bisa jadi KPIH itu memilih nafar awal. Walaupun kita tahu nafar sani lebih baik, tapi KPIH memang menentukan nafar awal, ya wis tidak ada salahnya, mungkin lebih baik bagi kita kalau kita ikut keputusan KPIH. Itu dengan nang di kono, ya oleh wis ngerti daerah kono, lek iso balik dhewe, ya bisa jadi tambah kesalahan, tambah karuan, mungkin lebih baik ikuti apa keputusan KPIH. Jadi wah, nafar sani aja, sing kuwe apik anjing Nabi biyen nafar sani, tapi kalau KPIH sudah menentukan nafar awal, yo
kita ikuti saja, karena bagaimanapun juga itu keputusan kolektif, itu keputusan bersama, itu lebih baik kita kerjakan secara kelompok, kelompok tertentu. Maka beda orang, beda hatinya, beda nafas. Bahkan mungkin saja bisa jadi di KBIH yang sama antara tahun sekian dengan tahun sekian itu beda. Siapa isinya nafar kami, nafar awal. Padahal sama-sama dari KBIH yang sama, tapi di tahun yang berbeda itu nafar awal dan nafar kami beda. Jadi tentu itu balik dengan keputusan KBIH masing-masing. Siapapun yang berangkat besok tak usah maksa untuk mengejar nafar sami. Kalau KBIH sudah memutuskan nafar awal, ikuti saja apa keputusan KBIH. Lanjutkan ayat. Taqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan di hari kemudian. Ketika seseorang haji itu semua jemaah itu dikumpulkan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Arafah menutup cerminnya condong ke arah barat sampai matahari terbenam, itu semua jamaah haji sekian juta orang itu berada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Nang Musdalifah yang ngono, nang Mina yang ngono. Artinya apa? Ini adalah miniatur kalau seseorang jamaah haji di waktu yang sama manusia kita semua juga akan dikumpulkan di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Jadi ketika hari akhir kita akan ditempatkan di waktu yang sama, di tempat yang sama antara masyarakat. Dimaksud lewat satu waktu namun nanti lagi bersatu di alat orang-orang haji itu dikumpulkan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Suatu hari nanti kita juga akan dikumpulkan dengan semua manusia. Tidak hanya manusia di saat zaman itu, tapi manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sing menanti dunia kiamat. Ahol air juta orang itu koyok udote nyo menit. Itu adalah gambarannya. Tentu yo tidak bisa seperti seseorang sing amalnya api, tentu dia tidak akan mendapatkan keluhan ketika menghuni padang. Kita lanjutkan. Dengan tafsir Al-Qurtubi dikatakan wala khilafa anna al-mukhatab bi hadza dzikri wa al-hajj. Ayat 203 ini, ayat 203 ini sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwasanya khitab ayat ini sing diomongi nang ayat ini itu adalah orang yang haji. Kalau kita lihat redaksinya, yuk faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Seperti kami cepat-cepat meninggalkan Mina, rong dino nang Mina ya gak bisa. Teng dino ngakhir nang Mina ya gak bisa. Orang yang bertakwa. Tentu melihat konteks ayat ini, ulama berkesimpulan berpendapat bahwa sing dimaksud sing dikhitab nang ayat ini adalah orang haji. Ditakdiri indah pemilu perintahkan membaca takbir lempar jumroh. Kan lempar jumroh, Bismillahirrahmanirrahim. Petang puluh songo loh, masukin petang puluh songo, Bismillahirrahmanirrahim. Nafar kami ya mau coba pitung puluh, Bismillahirrahmanirrahim. Diperintahkan huni mabit takbiri indah pemilu sinar. Di kopi ayat ini membaca takbir ketika lempar jumroh. Cuman wahal yadkhulu ghairul haji fi hadza amla. Apakah orang yang tidak haji, sing gak haji katut nang ayat ini atau tidak? Masuk di ayat ini atau tidak? Hal yadkhulu ghairul haji fi hadza amla. Apakah seseorang yang tidak berhaji itu masuk di ayat ini atau tidak? Kitabnya kan tidak ada redaksi ayatnya, dikatakan zikir takbir ketika lempar jumroh. Terus pertanyaannya, apakah seseorang yang tidak berhaji itu masuk dalam ayat ini atau tidak? Jawab
Ini dikatakan falladzi alaihi fuqahaul amsari wal masyahiru minas sahabati wat tabi'ina ala annal murada bi takdiri kullu ahadin. Menurut fuqaha, menurut ahli fikih di beberapa wilayah, menurut sahabat yang masyhur, tabi'in juga, annal murada bi takdiri kullu ahadin, sing dimaksud dengan takdir nangoni ayat ini adalah semua orang. Wa khususan fi awqatis sholawati. Khususnya pada waktu sholat. Fayukabbiru indam qidai kulli sholatin. Maka bagi seseorang yang sudah melaksanakan sholat, maka dia hendaknya membaca takbir setiap selesai sholat. Kanal musolli wahdah atau fi jama'atin. Baik dia sholat sendirian atau sholat jamaah. Takbiron zahiron fi hadhil ayyami. Takbir yang nyata di hari-hari ini. Maksudnya di tasyrik ini. Iktidaan bis salafi radhiyallahu anhum. Anut marang sahabat, marang generasi salaf, marang ulama-ulama salaf. Makanya itu mungkin sudah menjadi kebiasaan di tempat kita, ketika Idul Adha, ketika hari tasyrik, mari sholat, takbiran. Angkini ngoten to mboten? Nggih, mestine. Insyaallah beberapa tempat. Setelah sholat. Jadi mari sholat gak wiritan dikit tapi takbiran. Dan memang ada dasarnya. Jadi mari sholat ini kemudian dikatakan takbiru indam qidai kulli sholatin kanal musolli wahdah au fi jama'atin. Bahkan seandainya kula kali sampean sembahyang ijen gak melok jamaah nang langgar, gak melok jamaah nang masjid, tetap diperintahkan untuk takbiran diri. Jadi mene iki yo ilmu mene lek diparing Gusti Allah cik menangi takbiran maneh, cik menangi sholat amane. Walaupun kita tidak haji umpama masuk kene gak sembahyang jamaah nang langgar, gak sembahyang jamaah nang masjid, sembahyang diri nang ngene omah, lek mari salat tetep maca takbir, tetep takbiran. Kalau berita ping 3 tak jadi ping pisan ayo wis cukup. Cuman mungkin teng beberapa mushola, teng beberapa masjid digawe ping 3. Iki mboten apa-apa. Tentu semakin banyak yang dibaca ya semakin apik, tapi lek kakean ya ilang kabeh kok jamaah. Nah, kemudian dikatakan waman nasiya at-takbira bi isri sholatin kabbara in kana qariban. Saumpama wong niku lali, gak maca takbir, gak takbiran sampeyan salat, tetap dikongkon maca takbiran kalau waktunya masih pendek. Kalau jarak sela antar waktu itu masih pendek. Tapi lek wa in taba'ada fala syai'a alaihi. Tapi lek wis adoh, wis mlaku adoh jarak ambek salat wis adoh, ya wis tak perlu takbiran maneh. Tak perlu maca takbir maksudnya, tapi tak perlu maca takbiran. Jadi ini adalah ilmu. Siapa saja di antara kita menilai ketika itu langkah sampai mencari dino tasyrik masih sembahyang ijen kalau menik jamaah lek nanti sholat jangan lupa membaca ojo lali takbiran pun. Kalau ini masih gak ada utang. Ini ya, ketika kita membahas ayat 202 ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Ulama beda pendapat. Jadi sampun kula terangno di pertemuan yang kemarin. Pendapat yang pertama termasuk pendapat tafsir Al-Ibris ini, yaitu orang yang meminta kebaikan dunia dan akhirat. Ini sing dungo Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu yang dimaksud oleh ayat 202. Ada juga pendapat yang mengatakan masih wong sing njaluk dunya tak termasuk nang ayat ini. Ini Rabbana atina fid dunya, boten mawon nggih, boten wonten hasanah.
Nanti ngali nang ayat sebelumnya, Rabbana atina fid dunya. Itu golongan yang pertama. Maksudnya pertama itu kita lihat struktur ayat. Kelompok yang pertama itu adalah orang yang meminta kebaikan dunia saja. Rabbana atina fid dunya. Kelompok yang kedua meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Menurut tafsir Al-Ibris, ulaika lahum nasibun mimma itu adalah kelompok yang kedua. Sing jaluk kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ada pendapat yang lain menyatakan masih kelompok pertama ya katut. Wong sing jaluk dunia tok ya katut. Artinya wong sing jaluk dunia tok ya oleh bagian dunia tok, wong sing jaluk dunia akhirat ya oleh bagian dunia akhirat. Tapi ada pendapat yang menarik yang diberikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ini sampai keluar-keluar tapi jarang itu. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, pemerintah Al-Qurtubi berpendapat sing dimaksud ulaika lahum nasibun mimma kasabu adalah ar-rajul yakunu malan yahuddi an ghairi. Fayakunu lahu sawabu. Seseorang yang mengambil uang orang lain untuk menghajikan orang lain itu. Kita menyebutnya badal haji. Jadi menurut pendapat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, ulaika lahum nasibun mimma kasabu, yaitu wong sing menghajikan orang lain, orang yang mengambil uang orang lain untuk menghajikan orang lain tersebut. Lah, uang itu ya oleh ganjaran, sing nglakoni oleh ganjaran. Artinya sing nglakoni, sing nampa dhuwit, sing badalno ya oleh ganjaran, sing dibadalno sing ngekei dhuwit ya oleh ganjaran. Hadisnya sahih karo-karone. Ini sampun kula critakno, boten kula baleni maneh. Tapi keduanya hadis itu bersumber dari Ibnu Abbas juga. Hadis yang pertama enten wong lanang tanglet marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bapak kula sampun sedo. Napa kula saged menghajikan ayah saya? Terus Kanjeng Nabi tanglet, lek ayahmu, lek bapakmu duwe utang apa awakmu iso cukup bayar utange bapakmu. Ini cekap Kanjeng Nabi. Lek ngono utang nang Allah luwih berhak untuk ditunaikan. Terus orang itu bertanya, apakah saya mendapatkan pahala atau kalau diberikan ganjaran? Oleh. Jadi hadis pertama, hadisnya sahih juga. Ono wong duwe bapak sampun sedo, terus kanjeng marang Kanjeng Nabi untuk membatalkan haji ayahnya. Kanjeng Nabi matur, yo oleh. Aku ini oleh ganjaran, awakmu yo oleh ganjaran, ayahmu yo oleh ganjaran. Hadis yang kedua sahih juga. Sing tanggep kudu wong lanang tapi wong wedok teko suku Khosam. Wong wedok niku tanggep marang Kanjeng Nabi, ayah kula sampun sakit-sakitan mboten saged lenggah tegak. Napa kula saged menghajikan ayah kula? Kanjeng Nabi jawab, yo, iso. Artinya apa? Seseorang yang baik itu sudah meninggal atau sudah sepuh atau sudah sakit-sakitan, itu seseorang itu bisa membatalkan hajinya kepada orang lain. Hadisnya sahih riwayat Kanjeng sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang masih punya hubungan kekerabatan dengan Kanjeng Nabi. Sahabat Abdullah itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi karo Kanjeng Nabi ketemu nopo? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti ketemu di sana. Salah satu sahabat yang punya hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan nasab dengan Kanjeng Nabi yaitu sahabat Ibnu Abbas. Itu Tuhan Keloni. Itu ketika Kanjeng Nabi itu sahabat Ibnu Abbas itu usianya relatif masih muda.
Di beberapa buku sejarah itu dikatakan usianya sekitar 14 tahun. Tapi sahabat Ibnu Abbas ini memiliki kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebab nopo setunggal beliau niku sering membersamai Rasulullah, cik dulur, cik enom sering baturi Kanjeng Nabi, sehingga sering mengikuti perjalanan Kanjeng Nabi. Terus sahabat Ibnu Abbas ini juga pernah didoakan oleh Rasulullah. Dia barokai saat ini order marang Rasulullah, khidmat marang Kanjeng Nabi. Terus dia barokai mengenai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pernah mendoakan sahabat Ibnu Abbas dengan doa apal dengan Allahumma faqihu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia di dalam ilmu agama. Dengan pinter nolar ini di dalam ilmu agama, wa'allimhu at-ta'wil, dan jangan ajarkan kepada dia ilmu takwil. Maka Ibnu Abbas itu termasuk salah satu sahabat yang bisa menakwili ayat-ayat Al-Quran. Nah, kulo, teman-teman kok cerita seperti kulo itu sowan kepada siapapun kiai, itu kulo sebisa mungkin itu berada di dekat dengan kiai tersebut. Tujuannya buatan nopo-nopo, tujuannya itu ya ben tidak, ya tentu tujuan sing lebih artistik mana lah, si ono sing mutu, ya. Jadi ono sing mutu loh lah itu kan lo lagi mutu kan ya api. Cuman ada tujuan yang lain. Jadi kalau kepingin nopo, kalau kepingin kepireng nopo sing di paus. Kalau kepingin nopo sing, kalau kepingin kepireng, kepingin semerap nopo sing di paus. Dan kalau setiap orang punya karakter sendiri-sendiri lah ketika sowan marang kiai. Enten beberapa konco, beberapa rencang mungkin enten di antara jenengan, nggih. Lek sowan marang kiai niku mboten wani ningali kiai. Dadi ndunuk mawon, wis ngepirangaken mawon, wis ndunuk mawon, wis pokoke ndunuk ngeten wis mboten wani ningali kiai ini. Niku kan enten sing beberapa orang yang seperti itu. Tapi lek kula mboten ngoten. Kula kepada siapapun sing ketika kula sowani, kula tingali. Kula tingali, jarene ningali ulama itu ibadah ya wis mbuh ngono mboten pokoke kula tingali. Yen ningali ulama kan ati niku angin. Kula tingali, kula lihat gerak bibirnya apa yang dia sampaikan. Kula lek sowan teng kiai-kiai niku sering ngajak anak kula. Terus anak kula niku ketika kula suwunaken teng yai niki jenengan suwuk yai yuga kula. Sing diucapkan oleh kiai ya dimene Kanjeng Nabi marang Ibnu Abbas. Maksud kula niku jadi bener cerita rada glambyar tapi ana hubungane mbek ayat. Jadi ketika kula nyowanaken kula sowan kali keluarga kali siapapun terus matur teng yai niki putra kula iki kula yai. Nang suwuk yai di sirai dicekal, terus didoakan Allahumma faqihu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Dengan kata-kata putu, kata-kata anak, kabeh balik nang pondok, kabeh balik, kabeh budal sekolah, kabeh lunga, kabeh nang biayai, ya kabeh budal belajar, tidak ada salahnya jika mendoakan seperti itu. Allahumma faqihu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Itu doa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Ibnu Abbas. Sehingga akhirnya Ibnu Abbas ini menjadi sahabat yang mana cara top list sampeyan ini. Cara top nomor urut itu sahabat Ibnu Abbas itu mendapat ranking 5 dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Peringkat siji kabeh wis ngerti sapa peringkat siji. Pasti Abu Hurairah. Itu
Peringkat satu ini sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Itu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu 5.374 hadis. Top list ranking siji. Cara peringkat nomor ranking siji Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Ini itu paling banyak kita tahu Abu Hurairah 5.374 hadis. Sing peringkat loro jomplang. Mari 5.374 sahabat sing nomor 2 yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abdullah bin Umar. Niku lek jenengan maca hadis niku kan sering Ani bin Umar niku Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar 2.630 hadis. 2.630 hadis. Peringkat ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kita lihat maca hadis Anas bin Malik itu riwayat sahabat yang paling banyak meriwayatkan nomor 3. Niku gak ada sampai Abdullah bin Umar 2.286 hadis. Sing nomor 4 Aisyah binti Abi Bakar, ya kita tahu beliau salah satu istri Kanjeng Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara istri-istri Nabi yang lain, yaitu Aisyah. Aisyah itu 2.210 hadis, 2.210. Baru Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini nomor gansal 1.600 hadis. 1.600 hadis. Di dalam top list sampai ranking 11 itu tidak ada nama sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar bin Khattab itu peringkat 10, 530 hadis. Sayyidina Ali yang dikatakan al-Madinatul Alim, al-Madinatul Ilmi wa aliyu babiha dalam zikir lagu ini kan al-Madinatul Ilmi wa aliyu babiha itu peringkat 11 ternyata. Peringkat 536 hadis. Tentu ini menjadi bahasan yang menarik. Kenapa Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali itu terkenal menjadi pintunya ilmu, tapi riwayat hadisnya cukup sedikit, bahkan menduduki peringkat 11. Ya, salah satu jawabannya tentu karena terlalu banyaknya waktunya Sayyidina Ali untuk mengurusi pemerintahan, yang mana pemerintahan itu penuh dengan konflik. Kita tahu bagaimana konflik besarnya pemerintahan saat itu di zaman Sayyidina Ali, ono perang Siffin, ono perang Jamal. Jadi lek saiki NU gegeran koyo ngene, gak ono apa-apa lek dibandingno karo zaman sahabat Sayyidina Ali. Jadi kaya gegeran koyo ngene, iki wis melewati ultimatum 3 kali 24 jam iki. Mbok iki kok terjadi apa niki? Ini sudah melewati 3 kali 24 jam mustasyar niki. Pinang Lirboyo wingi, durung ono tanda-tanda Islam. Tapi kalau kita melihat sejarah Islam, ketika zaman Sayyidina Ali itu konfliknya luar biasa sampai terjadi perang Siffin, perang Jamal, podo-podo Islami. Perang temenan, wis geger temenan. Itu mangkane lek urusan saiki, urusan NU gak ono apa-apa nih dibandingno. Iya. Nah, balik nang ngene keterangan. Karena pendapat Sayyidina Ibnu Abbas itu adalah pendapat menurut ayat niki, menurut Ibnu Abbas itu adalah orang yang membadalkan haji. Nah, syarat utama orang yang membadalkan haji itu adalah orang yang sudah melakukan haji. Itu syarat utama. Jadi uang gak kabeh wong bisa membadalkan haji. Karena syarat utamanya seseorang yang membadalkan haji itu sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan lek baru tahu berangkat gak iso. Badalno bapak, badalno ibu, gak iso. Seseorang yang sudah pernah berangkat haji, baru dia bisa membadalkan orang lain. Yang mana satu orang yang membadalkan haji itu hanya bisa membadalkan satu orang.
Gak iso dirapel, kula badalno wong telu, wong papat iki. Gak iso ya lek tahlil jenengan iso ya hadrati iki iso. Tapi lek haji siji sing badalno kudu wis tau haji, loro sawong. Jadi mungkin abot, kamu sakniki sak wong hanya boleh membadalkan satu orang. Syaratnya wis tau badalno haji, terus sing dibadalno ya kudu wong siji. Yang mana waktu haji ini yang namung waktu niku. Ya haji nang Arafah 9 Dzulhijjah. Mari ngono 10, 11, 12, 13 nang ngene Musdalifah nang Mina, mari ngono tawaf ifadah. Ya waktunya hanya itu saja. Gak bisa kita melakukan badal haji di bulan di waktu selain itu man. Songo sampai 12 atau songo sampai 13. Tergantung nafar apa yang dipilih. Dan seharusnya uang sing dibadalno niku dia itu ada keinginan yang kuat untuk melaksanakan haji. Tapi terbentur bisa jadi karena usia, terbentur bisa jadi karena kondisi fisik yang sudah sakit-sakitan, atau terbentur karena dia sudah meninggal. Jadi gak iso. Kok ono wong abangan sembahyang arang-arang terus dibadalno. Niku kan banyak yang terjadi sekarang itu dibadalno mbah bae, badalno sapa-sapa bisa jadi orang yang dibadalkan itu tidak ada keinginan untuk haji. Wong sembahyang arang-arang bahkan bisa jadi banyak melakukan kemaksiatan yang lain, tapi dibadal haji dia pas. Jadi seseorang yang dibadalkan itu adalah orang yang dia ingin melaksanakan haji. Itu meskipun dilakukan oleh orang sana sendiri, itu perlu bertanggung. Jadi gak kabeh wong dipikir lek wong Arab langsung budal ngono tidak. Daftar, ono paket-paketane. Karena nang ngone Arafah nang Mina itu ya disediakan tenda ya disediakan mangan. Jadi haji sing resmi masih wong Arab dhewe perlu daftar. Dan biayanya tidak murah. Makanya ini ingin aturaken kalau saya pribadi itu tidak terlalu percaya dengan travel yang punya program badal haji dengan biaya yang murah. Dengan catatan dengan biaya yang murah. Ketika tahun 2015 ketika saya berangkat haji, itu ada sebuah travel, dengan travel itu paling murah dulu niku 5 juta. Di travel yang lain niku 6,5 sampai 7,5. 6,5 sampai 7,5. Saat ini, di tahun ini niku travel itu ada yang menjual ping paling murah sing wingi 5 juta sih jadi 7,5 juta. Jadi 7,5 juta. Ada travel lain itu 9 sampai 11 juta. 9 sampai 11 juta. Padahal untuk mengurus dokumen resmi untuk berangkat ke sana, walaupun orang yang mungkin di sana itu biayanya lebih besar daripada ini. Beberapa waktu yang lalu, gerakan lewat beranda media sosial dengan tapi media sosial itu kan tahu dengan algoritma apa yang sering kita lihat. Kita sering melihat berita iki ya sing muncul. Algoritmanya kan seperti itu. Algoritma media sosial itu. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah video yang cukup viral, paling boten liwat beranda. Itu ada beberapa orang itu balak-balik foto dengan background jam menara dengan membawa sertifikat badal haji. Jadi sertifikat ini difoto langsung ganti mana sertifikat foto mana, ganti mana sertifikat foto mana, foto balak-balik. Itu artinya apa? Wong niki curang, gaya wis foto, gawa sertifikat badal haji. Padahal sertifikat, sampeyan boleh nang Shopee keluar. Sampeyan boleh nang Shopee, sertifikat badal haji, metu nang Shopee. Orang bisa membeli sertifikat, terus gawe foto nang ngene ngono, beres.
Kenapa saya berani berkata seperti itu? Kalau ada pengalaman. Pengalaman saya, kalau haji umur umur telung puluh, dengan bayangan loh, umur telung puluh, sehat-sehat ya, sehat-sehat, ropas tak sembarang kali sehat-sehat. Ketika saya 2015, niku berangkat haji, niku dititipi kali kiai daerah Waru, wis boten kok sebut jenenge wis etos. Kok dititipi Gus, kok titip duit dan sampean, kok dititipi duit 1 juta cash. Tahun 2015 Pak, belum panji kayak saiki kris barang kali beres. Dari 15 kalau dititipi orang, kiai tak terima kiai daerah Waru ini orang yang meninggal, duit 1 juta. Mungkin jenengan teng mriko kalau paring nomor telepon jenengan, mungkin jenengan ketemu kali tiang jenenge niki. Ini pulang. Mungkin jenengan paringno duit niki. Kalau gelombang pertama nang Medina dhisik, duit itu jek kula bawa tak ngono. Tahun 2015 lho, Pak. Tahun 2015. Manten teng Mekah baru ketemu orang yang mana ternyata orang itu menjadi manteler gagal. Jadi ceritanya sebelum kalau berangkat kiai ini lo kan beliau kalau niku ngawas Gus, kalau ngawas ngeten niku terus tiba-tiba ingat badal haji terus kalau ngomong tenggone forum pengajian niku kan, nek jenengan kepingin badal haji, badal no bapak, badal ibu sak titip teng kula 5 juta. Kok dilala ono wong titip 6. Dipun kula badalno kula titip sampean. Berarti sak wong 2 juta. Kok kiai ini mau 5 juta. Jadi sak wong ketika ngaji koyo ngene, beliau punya jadwal ngaji juga, almarhum itu punya pengajian jadwal pengajian juga. Sak wong itu berarti dijupuk 5 juta. 5 juta itu murah dibanding travel yang lain saat itu. Walaupun ono travel di paling murah di 5 juta saat itu. Terus dilala sing dikekno nang gone maklar sing kula temoni niku mah 1 juta. Berarti kiai ini berarti piro iku? Hah? Sak wong berarti piro? 1,5. 1,5 loh. Kan DE kan narik 5 juta, bawa duit 30 juta, dikekno nang ngene maklari 1 juta. Berarti DE 1 juta secara total wong 6 berarti sak wong 1 juta. Lah, kula nggih niku enggak ada misanan teng mriko, misanan niku enggak ada santri pasti mungkin teng mriko kula tahu kula akhire kula karena rumong iso enom, yo rumong iso enom terus yo iso bahasa Arab titik-titik. Biyen berono Google Map Kak. Saiki sampeyan ono Google Map kesasar wis delok Google Map kok ono internet lumayan aman. Biyen berono Google Map kula wis untung wis muncul nang ndi ae. Kalau nemoni kanca kula niku mang terus diceritakan dengan orang dengan bukan modis. Metode badal haji seperti yang kula temoni niku. Jadi karena badal haji itu hanya bisa satu orang satu. Wong sing kula temoni niki mang maklar. Maklar niki mang otomatis dikekno nang gone wong liya. Nggih, dikekno nang wong liya. Otomatis sing dikekno gak 3,5 juta maneh, Pak. Ya pasti mungkin lah. Maklar yang mesti boleh hati. Bisa jadi 3 juta. Sing 500 belum gede. Lah, wis di maklar dikekno nang wong liya dikekno nang isore maneh. Jadi wis maklar, dimaklari maneh. Sampai subping 3. Artinya apa? Kalau di subping 3 dan kita sudah tidak tahu siapa yang melaksanakan, potensi untuk tidak dikerjakan ditompo tok duwe niku sangat besar. Paham maksud kula mboten iki? Nggih, paham nggih. Niki kula mboten mengecilkan orang-orang yang punya bisnis badal haji. Tapi bisnisnya itu seperti itu. Ono maklar besar disupno nang ngisor, disupno belum masak ini, ya belum. Disupno maneh nang ngisor. Sehingga kita tidak tahu siapa yang mengerjakan dan potensi tidak dikerjakan oleh orang itu sangat besar.
Cuma kelar di matahari mana, di matahari mana, dan kita tidak tahu siapa yang mengerjakan. Mungkin dengan entah ini Gus, karena kok husnudon ya Gus, menurut tafsir kak husnudon, kok jauh, lek urusannya bergawe, kok juga gampang husnudon, kokut zamannya urusannya bergawe kok gampang husnudon, kokut. Bahkan dengan kiai sekalipun, bahkan misalnya jenengan ambil kiai, lek urusannya bergawe urusan duit, ojo gampang husnudon. Kalau dengan kiai ono husnudon kayak ini kalau bahkan dengan tingkat kiai sekalipun, siapapun, bahkan dengan tingkat kiai sekalipun, lek urusannya bergawe urusan duit, ojo gampang husnudon. Kenapa? Di mata uang semuanya sama. Di mata uang semuanya sama. Kita itu sekarang hidup di zaman yang mana materialisme menjadi sebuah paham yang sangat diagungkan oleh masyarakat. Ini zaman sama ini. Materialisme, seseorang itu diukur dengan materinya, itu menjadi paham yang begitu dianut oleh masyarakat kita saat ini. Sehingga kok ketika orang mempunyai keuangan, ketika orang mempunyai kekayaan, maka dia mempunyai kekuasaan. Ini fakta. Betapa banyak wakil-wakil kita gak lulus SMA atau hanya lulusan SMA, tapi dia karena mempunyai uang yang sangat banyak, akhirnya duduk di dewan, terus membahas, membidangi urusan yang mana dia tidak ahli sama sekali di dalamnya. Gak lulus SMA atau hanya lulus SMA, terus duduk di bidang energi, di bidang pertambangan, gak ada hubungannya dengan sama sekali. Jadi ya kita seperti ini sekarang, seperti itu. Dan kita itu seringkali lupa dengan peristiwa yang telah terjadi. Kita ini gampang lupa kalau kita tidak menjadi korban, kalau kita tidak menjadi korban secara langsung, kita itu mudah lupa dengan apa yang sudah pernah terjadi. Karena kita bukan korban, dia bisa terjadi, itu selalu. Saya tidak riba, kalau buatan ngerasani, saya tidak akan menyebutkan namanya, saya tidak menyebutkan alamatnya, saya tidak menyebutkan daerahnya mana, tapi jenengan sing urip mesti dunia banyak yang atas itu, tapi jenengan iling nggak dia nonton kasus Gold Quest, Thomas itu yang berada di garis depan itu kiai. Kalau buatan sebut soko kiai ini, bahkan kiai ini tentu berbicara. Ketika kasus Gold Quest saat itu, pulau di umur welasan, durung rompul, di umur welasan. Pulau mohon ketika melihat Gold Quest saat itu, kok kiai ini ngalalno Gold Quest ya? Kok ngalalno Thomas ya? Kok ini kok diwara halal, kok ini kok diwara Gold Quest? Kok diwara Gold Quest kok ini kok dianggap halal? Kalau saat itu di umur welasan. Akhirnya nopo? Karena memang banyak yang terbukti saat itu. Kiai-kiai ini budal karena ono kasus first travel dengan tasik iling, kalau buatan kukur-kukur borok garing, buatan kukur-kukur nopo, tidak mengumbar konflik, tidak mengumbar aib. Tapi ini pelajaran bagi kita. Kita itu mudah melupakan, kita mudah memaafkan. Karena yang ditipu itu jamaah, setor sakmene oleh duit sakmene, setor sakmene oleh duit sakmene. Mari ngono jamaah dhewe sing setore nang kiai. Gak kabeh jamaah iku wani madhep kiai, terus nakokno kiai. Wis mbek-mbekan mawon. Misale kula utang jenengan 1 juta wae. Wis utang duit 1 juta. Kok tak sahur akhir tahun 2020. Wis meni jangkauan tak sahur. Terus kula gak nyaur sampai bulan Maret sampai bulan April. Bisa jadi mungkin di antara jenengan kan sungkan lek kabeh nagih. Kan ada. Pasti ada rasa sungkan macam pekewuh tapi nagih. Itu juga dialami oleh di masa Gold, di masa Thomas zaman dulu, awal-awal tahun 2000 dengan tasik ini. Awal-awal tahun 2000 banyak kasus Gold, banyak kasus Thomas yang berada di garda terdepan yaitu para kiai.
Sakniki tinggi orang mana, tapi itu kiai, anaknya kiai. Dia ngomong gawe sistem ini ku investasi jadi ini, nek duit sama ini kok jadi ini sama ini. Ibu kalau sampai telepon lurai di kawan ngatur di gus-gus ya aku melok-melok kok sampai di karena yang sing melok ini gus-gus yang mana yang dititip mau duit itu bahkan uang-uang pendidikan, uang-uang yayasan. Sampai lo juga gampang percaya Pak. Apapun jenis investasinya, lek gampangane apapun jenengan sebut bu itu bunga, bu itu bagi hasilnya, bu itu apapun jenisnya, kok hasilnya melebihi deposito, gak mungkin. Semua itu mau tenang, kita ini bagi ini. Kita tidak membahas ekonomi syariahnya bagaimana hukumnya kok, tapi nilainya sudah di atas deposito, gak mungkin. Dan itu sudah banyak terjadi. Kiai-kiai bahkan berada di garis terdepan, kasih Balkoes, kasih Komnas, First Travel, apapun itu di depan uang semua sana. Tapi kalau lek urusan koyok mulu kita tidak percaya. Sebab dia tak mungkin juga itu diskemakan itu skema Ponzi, piramida, skema piramida sing gugur dia pasti oleh sing nisor-nisor itu angel. Lek urusan kayak ini kita tidak percaya. Badal haji ya kayak ini. Badal haji bersama oleh 5 juta, 7 juta. Riskan sekali untuk tidak dikerjakan oleh orang yang melakukan. Ketika tahun 2015, Kocok itu karena tinggal temani Sayyid Ahmad, itu beberapa teman itu enten jadi petugas. Jadi petugas relatif aman. Tapi izin dari orang yang menjadi petugas resmi. Tahun 2015 ketika ada yang badal haji 5 juta, ada yang 7 juta setengah, paling mahal kali 2015 arek sing mondok nang Sayyid Ahmad niku 20 juta. Badal haji tapi 20 juta. Ojo ngomong walaupun akhirat kok malah dinegosiasikan kayak gini, ya kamu juga. Artinya ada tarifnya, ya kan yang larang nang kono ya butuh. Wah, permintaan semakin ya hukum ekonomi lah, hukum ekonomi. Saya ini sih badal ya duit. Hanya orang sedikit yang bisa membadalkan, ditaruh sama ini ya wajar-wajar saja. Bahkan seorang Gus saat itu yang saya kenal, itu pada saat itu 25, ada yang sampai 30. Gus teman, tak mandi, tak mandi. Ini kulek Gus itu selalu. Lek kiai dengan sing wingi haji, cak pagi cak mat, ono Gus, boten tersebut jenenge, jeruk Gus lanang ngene kabeh kiai. Niku wingi badalno oleh Selawi. Nah, kalau sebut, tapi saya tahu dia kemarin membadalkan itu Selawi. Lek kiai ini dhuwure 30. Jadi saumpama kula meneh berangkat haji, saumpama kula meneh berangkat haji, lek ono sing badal teng kula, yo minim selawe lah. Lek 30 ya gak apa-apa, yo dikelar kiai yo wis rodok kiai titik lah. Tapi lek selawe yo minim niku lek kula niku. Minim. Lek berangkat misale. Jadi minim. Ojo percaya, ojo gampang terlalu percaya badal haji, bisa jadi karena prosesnya seperti itu, wis makelar di makelari, akhirnya gak dikerjakan. Lebih baik kita membayar mahal kepada orang yang kita kenal, tapi orang itu amanah dan dikerjakan. Sehingga akhirnya kok wong sing dibadali oleh ganjaran, wong sing dibadali oleh ganjaran dan kedua-duanya mendapat pahala haji. Pun jika sematan, mudah-mudahan jadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa awladana wa hadiyatin ilmu khair. Wa la taj'alna wa iyyamin nabi syarra wa ghayra wa ja'alna wa iyyamin ibadika sholihin. Al-mufaqihu fid din wa 'in ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.